Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ivan. Saya dari Prodi Manajemen Kelas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Ekonomi Mikro tentang penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Peran penawaran sangat penting dalam dunia perekonomian karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Dari penawaran akan dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar yang kompetitif. Jenis-jenis penawaran ada dua. Yang pertama adalah penawaran secara harafiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Namun pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi dua. Penawaran mikro, penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Penawaran makro, pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di urutan yang pertama ada harga barang. Harga barang menjadi faktor utama besar kecilnya penawaran. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua ada jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Yang ketiga, dalam bencana alam. Jika terjadi bencana alam pada suatu daerah penghasil suatu produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan mempengaruhi tingkat penawarannya. Yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Yang kelima ada biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Yang ketujuh ada pajak. Pajak yang merupakan ketetapan pemerintahan terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka permintaan akan berkurang sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang kedelapan ada perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kesembilan ada kebijakan pemerintah dan situasi politik. Kebijakan ini juga mempengaruhi komoditas pasar, misalnya kebijakan kenaikan bea cukai atau penghapusan bea cukai. Selain kebijakan pemerintah, situasi politik dalam suatu negara juga mempengaruhi penawarannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.